dalam hidup kita, kita pasti akan gagal. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu karena jarak antara kami dengan maut hanya satu langkah. Tanggal hari ini, hari yang ke-30 di bulan yang pertama tahun 2022, kami diperkenankan ada di hadirat-Mu memuji dan menyembah Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang menarik hati kami dari berbagai kehidupan kami ada di hadirat-Mu. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami telah meninggikan nama-Mu, pertanda bahwa kami telah siapkan kursi bagi Bapa, bertakhta di atas dan menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Karena itu saat ini kami berdoa, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, agar benar-benar kami yang menyampaikan maupun hamba-hamba Tuhan yang mendengar sama-sama kami mengerti bagian firman Tuhan. Segala roh yang tidak memuliakan nama-Mu, yang menabur berbagai rasa mengantuk, rasa malas, rasa bosan, rasa acuh tak acuh, rasa tidak mau tahu, hanya untuk satu tujuan, mengalihkan perhatian kami dari mendengar firman Allah. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak, pisahkan, ceraikan dari seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita masih tetap dalam keadaan berdiri, masing-masing kita beralkitab. Pada tempat yang pertama, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada tempat yang kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak buat Mama yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan sore ini. Selanjutnya, saya mungkin belum terlambat, saya menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat kita semua pada kesempatan sore ini. Dan mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan. Ketika Mama menghubungi saya dalam sebuah pergumulan, Tuhan taruh di hati saya bagian firman ini. Ini firman beberapa kali saya sampaikan di beberapa download, tapi hati saya tergerak lagi untuk menyampaikan firman ini lagi, yaitu dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saja kita baca bersahutan, saya baca ayat ganjil, Bapak Mama saudara-saudara baca genap. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu
mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman ini dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya persilahkan duduk kembali Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Baik, salam. Ya, puji Tuhan, sore yang diberkati oleh Tuhan. Kita ada di kaki Tuhan. Kita telah memuji menyembah Tuhan, wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Dan juga kita mau menyatakan bahwa kita tidak mampu melewati hari-hari yang ada di depan. Karena itu kita butuh tuntunan firman Tuhan sebagai tongkat bagi kita. Bapak mama saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang cendekiawan, pengetahuannya di atas rata-rata. Artinya orang sekarang dunia sekarang IQ-nya di atas rata-rata. Tapi dalam satu waktu tertentu mereka meninggalkan itu semua dan mereka rindu mengikuti bintang. Dari timur yang begitu jauh mereka berjalan menuju ke Bethlehem. Dalam perjalanan mereka, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, bintang yang dimaksudkan di sini kita lihat. Lalu saya memperhatikan dalam Kitab Wahyu 22 ayat 16. Di situ dia menjelaskan, Kak Yesus tolong baca. Demikian firman Tuhan Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, kita sepakat dengan dasar firman ini. Bintang ini kita refleksikan dalam diri kita bahwa bintang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Dengan dasar firman Tuhan. Dengan demikian maka kalau bintang itu adalah Yesus, maka kita kaitkan ke Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu yang sekarang bersama-sama dengan kita. Kemudian Yeremia 23:29 bilang, firman itu adalah palu godam. Firman itu adalah api yang menghancurkan bukit batu apapun. Kemudian dalam Ibrani 4 ayat 12 bilang, firman itu adalah pedang yang bermata dua. Dia hidup, dia kuat, dia tajam, dia sanggup memisahkan sumsum dari tulang dan juga mampu mempertimbangkan pikiran dan perasaan hati manusia. Itu firman Tuhan yang punya kerjanya seperti itu. Meskipun kita saling memandang di dasar kulit luar, saling memperhatikan wajah kita yang seperti ini dan itu, tapi kita tidak tahu hati kita masing-masing. Tapi perlu kita lihat di balik bagian firman ini bahwa firman Tuhan sanggup mempertimbangkan hati dan pikiran manusia dalam kehidupan ini. Karena itu pengetahuan tidak salah, kecerdasan tidak salah, kepintaran tidak salah. Tapi kita gunakan kepintaran itu menjadi utama, menjadi dasar penopang kita, menuntun kita dalam perjalanan, kita akan gagal dan gagal. Tapi kalau kita mengikuti, mendahulukan firman Allah menjadi penuntun hidup kita dalam perjalanan hidup, saya yakin kita akan semakin berhasil dalam pergumulan kita. Contoh orang Israel, Bapak Mama baca, kita semua baca bahwa laut menjadi darat. Oleh karena apa? Karena tabut perjanjian Allah mendahului orang Israel dalam perjalanan. Laut, sungai Yordan menjadi kering, mereka lihat karena tabut perjanjian Allah. Yosua suruh mereka pegang tabut itu berdiri di tengah-tengah kali itu sampai bangsa Israel lewat sampai habis. Alkitab katakan sampai hari ini batu yang orang-orang pengangkat tabut perjanjian injak itu
masih ada sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu, kalau orang Majusi ditinggalkan kepintaran, mereka ikut bintang. Dan bintang sepakat kita tadi bahwa Yesus kita sepakat bahwa firman. Dan firman itu hari ini kita belajar. Maka dalam perjalanan kehidupan kita, kalau sehebat siapapun kita, sekuat siapapun kita, kalau kita tidak mengikuti firman Allah dalam perjalanan hidup kita pasti akan gagal. Karena itu kita tidak bisa ikut pengalaman baik kita di dunia pelayanan, kita tidak bisa ikut pengalaman pelayanan tahun kemarin. Tapi mesti kita hari ini terus mengedepankan firman Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3:7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kalau sepanjang kita menganggap kita sendiri yang bijak, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kesehatan. Tadi dia bilang apa ayat 8 itu kakak baca ulang? Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Karena itu kita yang di pelayanan begitu luar biasa, pulang kaki tangan dong, habis sendi-sendi mau terlepas. Ingat, jangan sampai kita pakai kepandaian kita. Jangan sampai kita pakai pengalaman kita. Jangan sampai kita pakai pengetahuan kita. Karena itu tubuh kita tidak segar, tulang-tulang kita hampir mau remuk. Kenapa? Karena kita menganggap kita pandai, kita bijak. Tapi hari ini kita lihat dari orang-orang Majus ini, mereka cerdas, mereka begitu luar biasa pintarnya, tapi mereka mau mengikuti bintang. Karena itu sekali lagi, kepintaran hari ini kita kejar tidak salah. Kecerdasan kita kejar tidak salah. Tetapi yang jadi salahnya adalah kita membelakangkan firman Allah dalam perjalanan hidup kita. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena itu pada sore yang diberkati oleh Tuhan, saya dalam melihat banyak ada orang yang hebat melayani, hebat berkhotbah, andalkan firman Tuhan. Tapi ketika dia bangun jalan, dia langgar ini Alkitab. Saya tidak mengerti dia pemahaman seperti apa. Sementara Alkitab, isi Alkitab adalah firman Allah, suara Allah itu sendiri. Dia sendiri yang beritakan Injil. Tuhan luar biasa, Tuhan aja. Lalu mau lihat Tuhan di mana? Kalau Alkitab kita bangun dan langgar kiri kanan. Karena itu pada sore ini mari kita memperhatikan. Mari kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam firman-Nya. Kita andalkan firman Allah dalam kehidupan itu. Sahabat Yeremia 17 ada dua tipe manusia di situ. Ayat 5 dan 6 itu tipe manusia yang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia dan hatinya jauh daripada Tuhan. Dia seperti semak bulus yang diterbangkan di kian kemari. Tapi sementara ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang pertama mengandalkan Tuhan dan yang kedua menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena itu hari ini mari kita memperhatikan, apakah dalam perjalanan kehidupan ini kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia dan hati kita jauh dari hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita selidiki dalam kehidupan. Karena itu kemarin dalam sebuah sharing ada yang tanya saya, tapi Pak, karena di persekutuan doa di rumah juga kalau ibu-ibu datang pakai celana saya kasih doa untuk kasih tahu untuk tidak boleh pakai celana panjang dan persekutuan doa. Lalu kemarin ada yang baru dia sharing dengan saya, Pak, itu Dewi Basir itu dia pakai celana panjang baru ada berkhotbah urapan Allah luar biasa. Terus saya bilang, iya, terima kasih. Sekarang saya tanya, Ibu pastikan bahwa Dewi Basir masuk surga? Karena kita sekarang ini menuju diadili, dihakimi. Yohanes Wahyu 19 itu ada satu bagian itu kita akan dihakimi oleh firman.
Sehebat siapapun orang, kalau dia melanggar firman Allah, itu urusan dia. Kita biar bertati-tati, tapi mari kita ikuti firman Allah. Ada yang bilang itu Ulangan 22 ayat 5 itu sudah zaman kuno dan seterusnya. Saya bilang itu terserah pemahaman Anda. Tapi bagi saya itu firman. Semampu saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Tapi kalau yang tidak mampu, saya serahkan pada Tuhan. Tapi kalau bagi Anda yang mengikuti perkembangan dunia, silakan. Itu hakmu. Tapi Injil tidak bisa digeser, amin. Firman Tuhan tidak bisa digeser dengan perkembangan dunia, pemahaman manusia dengan teknologi, pengetahuan yang begitu luar biasa, lalu mau menggeserkan firman Allah, tidak bisa. Karena itu mari kita terus renungkan firman Allah itu. Saya kasih tahu, baca itu ayat dan jangan bilang, jangan terus menerima dan jangan terus menolak, pulang dan bergumul. Pulang dan bergumul sampai ibu mendapatkan diri bahwa apakah saya harus pakai ini, pakaian seperti apa ke ibadah. Begitu, silakan. Karena itu Bapak Mama kasih Tuhan, firman Tuhan ini mari kita ikuti dengan baik. Dalam perjalanan kehidupan ikuti firman Allah. Kita sudah tahu. Kita sering lihat nyanyi, dia bukakan jalan bagi di lautan, ya. Mata air dia buka. Di Mara dan di Elim. Di Mara begitu air pahit, setelah air ditawarkan mereka minum, pindah ke Elim, ada 70 pohon korma, 12 mata air. Harus melalui kepahitan dulu baru menuju ada kebahagiaan. Pohon korma, 70 pohon korma itu Tuhan siapkan untuk semua, baik itu bangsa Israel maupun mereka punya hewan piaraan yang mereka bawa. Ada perlindungan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena tanduk perjanjian Allah terus mendahului daripada perjalanan bangsa Israel. Karena itu Bapak Mama, dalam siara kita di bumi ini, sehebat siapapun kita, tapi mari kita mendahulukan firman Allah. Karena janji Tuhan bilang begini, kebenaran Allah menjadi barisan depan dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang. Apapun yang kita kerjakan, dasarnya harus firman Tuhan. Karena itu ketika kita melakukannya, pada akhirnya orang memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan kita. Itulah yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Bapak Mama sekalian, firman Tuhan itu tadi saya bilang dari Ibrani 4 ayat 12. Dia sanggup memisahkan sumsum dari tulang. Sumsum ada dalam tulang. Mau ambil sumsum harus kasih pecah tulang. Tapi firman Tuhan sanggup memisahkan itu. Apalagi beban hidup kita yang tidak ada di dalam tulang, hanya melekat di luar kehidupan. Sepanjang kita andalkan firman Allah, dia sanggup memisahkan beban hidup apapun. Sakit penyakit apapun dia sanggup memisahkan dari hidup kita. Kesesakan apapun dia sanggup memisahkan dalam hidup kita. Kesukaran apapun dia sanggup memisahkan dalam hidup kita. Tapi ingat, pemberitaan Injil kita akan diuji. Doa kita akan diuji. Penyembahan kita akan diuji. Di tingkat ujian itulah kita akan memperhatikan. Tuhan akan melihat kita betul-betul tahan uji atau tidak. Pada tanggal 6, sebelum tanggal 6 itu kami bergumul buat anak saya yang mau ke Salatiga. Bergumul. Dalam pergumulan itu, salah satu pergumulan adalah Tuhan atur cuaca itu cerah untuk anak saya berangkat tanggal 6. Pada tanggal 6 pagi aman-aman. Pas antar ke bandara selesai, dia punya teman-teman begitu banyak, ada yang tidak dapat dia, ada yang dapat dia, ada yang dengan spontan, ada yang bawa oto, ada yang bawa motor, datang semua kami antar rame-rame ke bandara. Setelah di bandara habis pulang, beberapa anak-anak yang datang dan tidak dapat dia dong hanya coba suruh dia keluar. Saya bilang ini bukan perahu motor, dia keluar harus kembali. Ini check-in masuk dalam tidak bisa keluar. Setelah itu pulang Bapak Ibu sekalian, tanggal 6 sekitar menjelang jam 1 Bapak Mama tahu itu gelap kota Kupang. Saya berdiri di pintu dan saya berdoa, Tuhan, saya minta dari 1 bulan lalu untuk tanggal 6 ini. Tapi kalau hari ini seperti ini, saya serahkan kepada. Lalu saya terbayang di firman Tuhan tentang Kejadian 22 begitu terus.
Lalu saya ingat Kejadian 12 itu Abraham dipanggil. Kejadian 22 itu kepercayaan Abraham diuji. Lalu air mata saya jatuh tidak habis-habis. Terus saya menyanyi. Menyenangkanmu, menyanyi. Tapi air mata mengalir tidak berhenti-berhenti. Lalu anak-anak dia punya kakak ada bilang begini, sedih ya dong, ganggu saya, sedih ya. Tapi bukan saya sedih karena anak saya jalan, tapi saya sedih karena bilang kepercayaan diuji. Artinya saya renungkan bahwa doa kita diuji. Waktu diuji saya terus berdoa. Setelah mereka agak terlambat sedikit, baru terbang, agak cerah sedikit terbang. Mereka terbang sampai di Denpasar, transit Denpasar, dia bilang kami sudah tiba di Denpasar. Saya tanya, ganti pesawat? Dia bilang tidak ganti pesawat. Pesawat ini langsung ke Solo. Sampai di Solo dia bilang sudah sampai. Lalu kakaknya Nona Ena yang ada di sana jemput dia dengan Grab, datang jemput dia di Solo menuju ke Salatiga. Malamnya saya tanya, dia bilang waktu di Kupang itu yang gelap, kami naik di atas terang, sampai Bali terang, sampai di Solo terang. Lalu saya ingat Tuhan menguji hati betul-betul. Doa kita diuji. Jadi pengujian. Jadi dari situ saya renungkan. Saya pernah khotbah di suku mana Alkitab menyelamatkan. Lalu dalam perjalanan sehingga di Molinggada, setelah itu saya jalan kaki turun kali di Liba bagian atas. Nah, saya dikeroyok di situ. Waktu mereka keroyok, mabuk situ keroyok, lalu tiba-tiba mobil buka di puntas, buka di sana di tas Alkitab, silakan ambil. Dong buka begini Alkitab, oh betul dia bulan sembahyang. Jadi saya tidak ingat tadi saya khotbah di suku mana tentang tema Alkitab menyelamatkan. Sampai di hutan jati di sebelah sekarang rumah semua, di situ baru saya diingatkan. Tadi engkau khotbah tentang Alkitab menyelamatkan, engkau diuji saat itu. Kekasih Tuhan. Dari situ saya renungkan bahwa kita hati-hati, kita berkhotbah, kita mau menyaksikan ini, kita akan diuji perkataan-perkataan kita. Kita diuji. Kita berkhotbah jangan bersinah, kita akan diuji. Kita berkhotbah bilang jangan maki, kita akan diuji. Kita berkhotbah bilang jangan omong kata-kata kotor, kita diuji di situ. Mampukah kita dalam pengujian itu atau tidak? Alkitab katakan orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu tujuan akhir kita dalam mengiring Tuhan adalah nama kita terdaftar di surga. Bentuk pelayanan, metode pelayanan seperti apapun, terakhir nama kita terdaftar di surga atau tidak. Jangan sampai kita bertengkar di pintu surga. Mungkin pernah seseorang di sini. Matius 7 ayat 22-23. Mengusir setan dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, dan bikin mujizat dalam nama Yesus. Tapi terakhir Yesus bilang, "Enyalah engkau hai pembuat kejahatan." Bapak Ibu, definisi kejahatan adalah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan firman Allah, berpikir sesuatu tidak sesuai dengan firman Allah, berkata sesuatu tidak sesuai dengan firman Allah. Itu definisi kejahatan. Saya ulangi, definisi kejahatan adalah berpikir, berkata, berbuat tidak sesuai dengan firman Allah. Itu yang disebut kejahatan. Kita usir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, bikin mujizat demi nama Yesus. Tapi kalau kita punya pikiran tidak sesuai firman Allah, kita perkataan tidak sesuai firman Allah, kita pun perbuatan tidak sesuai firman Allah, kita orang yang paling jahat di hadapan Tuhan. Karena itu yang bisa merubah hidup ini adalah firman. Kalau Yeremia 7 ayat 5, di situ jelas bagi saya dan Bapak Mama. Jangan ngomong baik Allah ya, tapi perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Dia bilang begitu. Coba Kak Yusi baca buat kita. Yeremia pasal 7 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing." Iya.
Jadi mari kita memperhatikan itu. Kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita mengandalkan firman Allah dalam hidup kita, kita renungkan firman Allah dalam hidup kita, maka firman Allah akan bekerja begitu luar biasa. Satu waktu saya punya adik berdua, kakak Yosi dan kakak Iyam datang di rumah, berdoa menyangkut dengan pergumulan kakak Iyam. Lalu saya bilang, kakak bicara pacar kitab Karmana, dia ceritakan dan saya bimbing dia. Dari situ. Terus satu waktu berdoa di sini, dia MC di sini. Habis MC dia pegang saya punya tangan, dia bilang, Bapak sarankan saya ikuti. Dan sekarang bukan yang di sana, tapi yang baru kita pu orang. Ya saya rindu, pasti habis waktu nikah saya harus hadir. Ternyata tidak bisa hadir karena di seberang sana. Tapi saya mau membuktikan, ini sebuah kesaksian, banyak kesaksian, tapi ini salah satu bahwa kalau kita andalkan firman Allah, apapun sulitnya Tuhan pasti buka jalan. Karena itu belajar dari orang Majus ini, bahwa mereka mengikuti bintang. Mereka tidak mengikuti kepintaran, mereka ikut bintang menuju ke Yerusalem. Hal yang kedua dari orang Majus, mereka mengikuti bintang. Di ayat 2 saya baca dari bacaan kita dalam Matius 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak-Bapak sekalian, teks ini ayat 2 ini bagi saya bahwa orang Majus ini menyimpang dari bintang. Mereka tidak begitu yakin tentang bintang yang menuntun mereka dari jauh. Sekarang sudah tiba di Bethlehem, hanya tinggal tempat di mana itu mereka harus ikut bintang sebenarnya. Tapi ini batanya ini yang agak susah. Karena akibat daripada batanya tidak ikut bintang lagi, maka pasti ada saran dari orang. Kalau raja orang Yahudi berarti ini istana raja di sana, Raja Herodes. Mereka sampai di istana raja. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Mereka mengikuti bintang, tapi di titik ini mereka menyimpang dari mengikuti bintang. Akibat daripada mereka menyimpang dan mengikuti bintang, terjadi pembunuhan besar-besaran. Anak-anak umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh akibat daripada penyimpangan dari orang Majus. Mereka tidak ikut bintang, tapi singgah di rumah Herodes. Karena itu mari kita memperhatikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu ikut firman Allah, begitu luar biasa ikut firman Allah yang begitu luar biasa. Tapi kadang ada titik tertentu kita menyimpang dari firman Allah. Kita yang tahu bahwa omong kata kotor itu dosa, bersinah itu dosa, menceritakan nama orang itu dosa, menjatuhkan orang lain itu dosa. Tapi di titik tertentu kita berada di dalam situ. Kita menyimpang dari dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita memperhatikan. Coba kita baca Yosua pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Iya. Tadi kita sepakat bahwa bintang itulah firman. Hari ini kita renungkan bahwa kita berjalan, kita andalkan firman Allah. Kita berpikir berdasarkan firman, kita berbuat berdasarkan firman Allah. Tapi kadang titik tertentu kita menyimpang dari firman Allah. Jadi mari kita perhatikan. Mau berhasil, pelayananmu berhasil, pekerjaanmu berhasil. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Andalkan Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam. Menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bilang begitu. Jangan ikut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaan kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Maka kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Meski
Penyakit macam-macam sekarang timbul. Kemarin saya renungkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang pengkhotbah bilang, yang sekarang ada ini dulu ada. Dulu kan ada 10 belah di tanah Mesir, toh. Nah sekarang ada yang dulu yang pertama itu apa? Flu burung, flu SARS, flu apa babi. Datang lagi apa? Corona, datang lagi apa? Delta, datang lagi Omikron sekarang, toh. Nanti ke depan apa lagi kita tidak tahu. Dan ini dulu sudah ada. Dulu seperti dulu sudah ada, sekarang ada. Dan Allah mencari yang lalu. Yang lalu itu apa? Meski semua itu terjadi, tapi Allah mencari Nuh. Meski semua akan terjadi, Allah mencari Lot. Ya kasih Tuhan. Karena itu zaman Nuh ada lagu bilang, zaman Nuh terulang pasti. Zaman Nuh terulang di seluruh dunia. Itu tanda air. Zaman Nuh terulang pasti apa Bapak Ibu? Terulang pasti orang berzina sekarang ini. Orang pikir hewan dukala sekarang. Zaman Nuh ini sekarang. Bahkan bukan di tingkat orang tidak berdoa. Orang berdoa pun karena tak ada banyak orang yang persekutuan, jangan jadikan panggung percintaan. Bukan anak-anak muda, tapi orang dewasa pun demikian. Ada istri, ada suami, tapi hidup dalam kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena zaman ini zaman Nuh. Terulang pasti, sementara terulang. Dan Nuh bikin batra di gunung. 100 tahun dia buat batra, 100 tahun dia diolong. Kita belum 100 tahun, baru 1 kali dia guling kaki celana, guling tangan baju, dengan perkataan tolong bos sadar kita masing-masing cari makan. Tapi mari kita memperhatikan bagian ini. Itu pertanda bukti bahwa penyimpangan kita terhadap firman yang kita sampaikan, terhadap firman yang kita baca, terhadap firman yang kita renungkan, maka akibatnya akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan damai sejahtera, pembunuhan sukacita, pembunuhan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Akibat daripada kita menyimpang daripada firman Allah. Kita malam-malam kalau kasih tidur anak, bukan kita kasih tidur anak yang baik, kita kasih takut dia, kasih mati lampu, kasih takut dia. Banyak sudah datang. Coba lagu kita kadang kita rubah. Pernah saya ubah di mama pun gereja di sana. Coba ini apa? Lagu bilang apa? Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Bayangkan dia bobo itu yang nyamuk kantor dia. Kalau dia tidak bobo nyamuk kan kita kasih terbalik. Masa dia tidak bobo dia bergerak nyamuk mau datang dekat, tidak. Dan itu penyimpangan kita terhadap firman Allah dalam hidup. Anak kita yang begitu terlalu melawan, kita bilang lu bodoh, kemeng dasar lu mau bodoh lu itu. Itu penyimpangan kita terhadap firman Allah dalam kehidupan. Anak kita kasih tahu dia bodoh kayak kerbau. Nah kerbau itu bab mama dia hidupnya di mana? Di lumpur. Jangan heran anak hidup hanya ada di lumpur. Kasih Tuhan, mari kita memperhatikan. Yang kedua kita bilang anak ini kasih tahu dia nama anjing lagi. Kalau anak kita baptis dia namanya Jeffrey misalnya, ya. Kasih nama baptis dia nama Jeffrey itu sudah kasih apa orang sepotong berapa ekor ayam. Ada yang potong babi, ada yang beli daging sapi. Tapi waktu emosi kasih tahu dia bilang anjing. Bapak mama bayangkan anjing tahu anjing, sifat anjing kita semua tahu toh. Kalau anjing satu gonggong di sana, di sini dia tidak tahu bahwa di sana dia gonggong apa. Tapi ini anjing juga ikut gonggong karena anjing di sana punya suara. Itu sifat anjing. Kalau kita kasih tahu anak kita anjing satu ketika orang masalah dia tidak tahu, tapi dia orang kemudian dia sosok masuk di dalam. Karena kita yang baptis dia. Yang kedua anjing. Kalau kita taruh makanan tak salah dia akan ambil. Karena itu jangan heran kita yang sering omong anak anjing, ingat terima dia akibat. Waktu dia besar sedikit taruh dompet tak salah dia angkat uang. Jeffrey lu ada ambil uang sini, tidak sumpah
angkat tangan sumpah. Kenapa? Karena kita yang sebaptis dia sebagai anjing. Anjing yang berikut, kasih Tuhan, ketika dia kasih tete dia anak, ada orang buang tulang di situ, dia ambil memakan itu tulang. Waktu anaknya yang dia kasih tete ikut pergi, dia akan gigit. Itu sifat anjing. Kalau itu dalam diri hal yang sepele tulang kering itu dia lebih penting daripada anaknya. Dan karena itu mari kita perhatikan. Itu penyimpangan kita terhadap firman yang kita belajar. Karena itu nakal anak seperti apapun, jangan kasih tahu, lu nakal sekali. Ada orang yang bilang, ini anak, ini satu pun nakal lah. Berhenti om itu kata nakal. Karena mulutmu diberkati, jadi dia akan nakal terus. Meski dia begitu, tapi lu pintar ya. Satu saat lu jadi seorang pejabat. Puji-puji dia. Sifat anjing yang berikut, dia punya anak yang dia kasih tete yang jantan. Waktu dia besar, kembali kawin lagi dia begini. Karena itu jangan sekali-sekali menyimpang dalam perkataan kita, menyampaikan anak-anak kita seperti itu. Mari coba kita baca dalam Matius 12. Matius pasal 12 ayat 36-37. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 12 ayat 36 dan ayatnya yang ke-37. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya. Jadi perkataan ini mari kita perhatikan. Banyak kita yang menyimpang dari firman Allah tentang kata-kata kita. Lalu kadang kita bilang begini, saya mulut yang begitu, masa hati bersih. Dari mana? Tertulis di mana begitu? Sementara Markus 7 bilang, apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Lalu kita mulai maki hancur orang, habis omong orang pun duduk beriak, saya mulut yang begini karena saya emosi, tapi saya hati bersih. Itulah suatu penyimpangan yang begitu luar biasa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kakak coba lihat Amsal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Iya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Memakan buahnya. Itu yang tadi saya bilang, kalau omong anak anjing nikmati dia membuah. Tapi kalau anak lu pintar sekali, satu-satu jadi nikmati waktunya, akan dia waktunya akan nikmati. Karena itu Amsal 18 ayat 1 dia bilang begitu. Nikmati buah itu, buah perkataan kita. Jangan kita hari ini kita katakan langsung ada. Jangan. Hari ini kita katakan perkataan kita menyimpang dari firman atau tidak. Meski kita orang berdoa, meski kita orang melayani Tuhan, tapi kalau kita menyimpang dari perkataan kita, maka kita menikmati buahnya waktunya nanti dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau Petrus itu tentang Petrus 3 ayat 8 atau mulai dari ayat 10 sampai 12 dibilang begitu. Ya, pertama Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan, pertama Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi mau supaya melihat hari-hari hidup yang baik, perhatikan lidah kita, perhatikan cara penggunaan lidah kita. Kalau walaupun kita hidup, tapi keadaan kita menjadi tidak baik dalam kehidupan ini. Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita pernah orang bilang pasang muka angker, pernah. Dalam ayat 12 tadi itu bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita pernah pasang orang bilang pasang muka angker, ya.
Yaitu pasang muka angker itu pasti kalau KJV teman-teman yang lain ketika kita pasang muka angker begitu harus takut. Ya. Dulu Jeffrey takut ketika saya pasang muka angker. Tapi begitu sudah. Kalau ketika kita pasang muka angker pasti orang takut. Apalagi kalau Tuhan yang pasang wajahnya kepada orang yang berbuat jahat. Siap terima sudah. Karena itu Bapak Mama kasih Tuhan itu bagian yang kedua. Kita tidak boleh menyimpang, tapi renungkan Taurat itu siang dan malam dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mereka disadarkan oleh Herodes itu sendiri. Meskipun Herodes punya niat jahat. Kalau kita lihat di ayat 8a dan 9a jelas di situ. Mereka disadarkan. Karena itu mereka keluar dari istana Herodes dan mereka berjumpa dengan bintang ulang lain. Di ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kita lihat ayat ini bahwa ternyata mereka masuk di istana Herodes percuma. Di istana Herodes tidak mampu menuntun mereka untuk melihat tujuan mereka, yaitu Yesus itu. Tapi ketika mereka kembali keluar dari istana Herodes, mengikuti bintang ulang lain. Kembali ikut bintang ulang. Tapi kalau tetap mereka bertahan di Herodes punya rumah, pasti mereka tidak akan berjumpa. Karena mereka keluar dari Herodes, istana Herodes, dan mereka ikuti bintang ulang. Karena itu ayat 10 dia bilang, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Artinya tadi mereka di istana Herodes, mereka tidak menemukan apa yang menjadi tujuan perjalanan mereka. Tapi ketika mereka keluar, mereka kembali melihat bintang itu, maka hati mereka kembali sukacita. Hati mereka kembali bahagia. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Banyak kali kita dalam pelayanan begitu sukacita, tapi ketika kita menyimpang, pasti kita tidak akan suka. Saya pastikan kita tidak akan mengalami sukacita. Tapi ketika kita sadar, kita mau kembali lagi dari kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Kembali kita melihat bintang firman Tuhan dan setiap saat menuntun kita, pasti kita akan sukacita dalam hidup ini. Karena itu jangan terus tinggal di istana Herodes. Sebab terus tinggal di istana Herodes tidak akan lihat bintang. Meskipun dari timur ke Bethlehem bintang yang menuntun, tapi dalam perjalanan sudah di Bethlehem, tinggal cari tempat rumahnya saja. Tapi mereka menyimpang dari bintang itu. Karena itu Bapak Mama kasih Tuhan, mari kita memperhatikan. Mereka begitu sukacita melihat bintang. Dan saya percaya kita pun demikian. Pelayanan yang begitu padat, kadang-kadang kita menyimpan dari firman Allah. Merasa hati gelisah, hati tidak nyaman. Orang-orang yang roh Tuhan bekerja itu, ketika dia berpikir salah saja Tuhan tegur dia, jantung mencopot saya. Apalagi berkata, oh ini saya sudah omong tersalah, pasti saya sudah omong tersalah. Kadang begitu ya. Dan ketika kita sadar dan perkataan kita, sukacitanya bukan main. Sukacitanya begitu luar biasa. Karena kita sudah menyimpang dari firman Allah. Dan kita kembali melihat firman Allah, sukacitanya begitu luar biasa. Karena firman itu kabar gembira yang memulihkan kita kembali dari kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita tahu kebenaran, tapi kadang kita menyimpang. Kita tidak sukacita. Tapi ketika kita sadar dan kita kembali, sukacita kembali ada dalam kehidupan kita. Itu orang Majus yang kita lihat. Kita lihat bagian yang berikut dari orang Majus. Di ayat yang ke-10 tadi sudah ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dari teks ayat 11 ini ada dua bagian yang kita renungkan di sini.
Mereka capek-capek dari timur datang itu hanya dua tujuan, yaitu sujud menyembah pada Allah dan membuka harta benda mereka untuk mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Kekasih Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 1-2. Di situ dia bilang, yang kakak baca buat kita. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata persembahan yang benar. Iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, itu bagian yang pertama dari orang Majus lakukan, mereka sujud menyembah. Sujud menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita kaitkan ke Yohanes 4 ayat 23 dan seterusnya 24, akan datang penyembah-penyembah yang benar, yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi kadang Ensyul, mari kita menyembah, kita sandar tembok. Mari kita menyembah, kita pangku kaki, sorong kaki. Alkitab tidak menjelaskan itu. Alkitab hanya menjelaskan menyembah itu berlutut, sujud, angkat tangan, tersungkur. Itu Alkitab yang bilang. Tapi kadang kita tidak mau melakukan. Saya lihat banyak tokoh yang sekarang umur sudah 80-an, 90-an, karena penyembahan mereka yang benar. Mereka tidak kena asam urat. Mereka tidak kena itu yang sendi-sendi, tidak. Karena berlutut. Karena Paulus bilang, kuatkanlah lutut yang goyah dan tangan yang lemah. Itu berarti kita menyembah Allah. Tujuan hidup manusia di bumi, siara kita di dunia ini hanya tujuan itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena iblis bisa memfirman, iblis bisa menyanyi, tapi menyembah iblis tidak mau. Karena dia mau dia yang disembah. Karena itu waktu menyembah Allah, kita tidak punya pikiran lari lain-lain. Misalnya kita tutup mata, mampirlah dengan kita akan ingat, oh saya berhidup lagi, saya berhidup lagi. Kita tidak ingat apa-apa. Tapi kalau duduk dengar begini, pasti ada yang pikiran melayang, ada yang berpikir begini begitu, ada yang sungguh-sungguh dengar firman Allah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengikuti firman Tuhan ini. Tadi dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ dia katakan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dan ayat 2 dia bilang tidak boleh serupa dengan dunia ini. Dunia memaki, kita tidak boleh memaki. Orang dunia dendam pada kita, tidak boleh dendam seperti orang dunia. Ini kita lebih jahat daripada orang yang tidak ikut sembahyang. Kita benci antara saling membenci antara satu dengan yang lain. Tidak boleh. Sebab Malayaki bilang itu, Malayaki 3 ayat yang ke-18, harus ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tapi sekarang ini melihat orang ibadah yang mana, orang tidak ibadah yang mana. Ini sama-sama bikin jahat sama-sama dalam kehidupan. Karena itu, mari kita renungkan bagian. Kita bersyukur. Bersyukur Tuhan, doa adalah bengkelnya Allah untuk memperbaiki setiap kita yang pikiran kita yang rusak, perkataan kita yang rusak, perbuatan kita yang rusak, diperbaiki di situ. Tapi sangat malang orang yang rajin dalam persekutuan doa, tapi tidak mau berubah. Sementara ayat 2 dari Roma 12 itu jelas berubah dari segala kehidupan. Saya tidak salah dulu, pendeta lebih tahu dulu abad ke-400-an tahun 400-an tidak salah, lambang gereja itu kasih ikan ya. Kasih ikan. Kenapa kasih ikan? Karena ikan itu hidup di laut, tapi dagingnya itu tidak asin. Kasih nanti masak, kasih tambah garam. Karena kita hidup di dunia ini, tapi tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena itu mari kita memperhatikan. Bagian yang kedua itu tentang sujud menyembah. Bagian yang kedua adalah mereka membuka perbendaharaan mereka. Maka lihat Amsal 3 ayat 9-10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Iya. dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Iya. Karena itu mari kita muliakan bukan hanya dengan tubuh kita tadi di Roma 12, tidak. Tapi muliakan Tuhan dengan harta kita juga. Seperti orang Majus ini, mereka tidak hanya sujud menyembah, tapi mereka buka perbendaharaan mereka, mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ini yang terbaik. Tapi kadang kita gagal ya, kita kadang kasih yang tidak terbaik. Termasuk saya. Saya punya kesaksian. Tanggal 11 Desember itu saya punya mama meninggal. Lalu tanggal 12 saya harus ke kampung. Singkat cerita sampai sana tanggal 16 dari gereja percayakan saya untuk khotbah di KPI. Pak pendeta datang penguburan habis, dia bilang, "Bapak, sebenarnya saya yang khotbah, tapi apa salahnya Bapak ada di Bapak khotbah?" Tapi saya tidak bawa pakaian khotbah kok apa terane, baju kemeja tangan panjang. Lalu dia bilang, "Tidak apa-apa Bapak kok, yang penting bisa khotbah, kasih kami biar Bapak jalan." Lalu saya iakan. Setelah khotbah selesai pulang, lalu kami ke Kalabahi bersama dengan kakak yang dari Kalabahi. Kami sampai di Kalabahi. Waktu mau berangkat, saya punya bapak tidak vaksin. Akhirnya tiket 2 hangus. Saya dengan bapak hangus, terus kakak Nona dengan adik Nona, mereka yang bisa terbang. Kami 4 tiket, 2 hangus, 2 jadi dan berangkat. Tunggu sampai hari Selasa baru dengan kapal cepat. Tapi yang saya mau saksikan adalah saat detik-detik mau berangkat, kakak itu bilang begini, "Bapak, saya sedang bawa baju yang pakai khotbah di KPI di kampung." Tapi membayangkan itu baju itu kan kain yang di tempat tidak setrika pun pakai seperti setrika. Jadi saya sangat sayang. Saya tidak mau kasih itu. Jadi akhirnya saya bilang begini, ada baju putih tangan panjang. Tapi dia tetap keras. Dia bilang, "Tidak, yang baju Bapak pakai khotbah itu saya senang." Saya hati sudah terganggu ini. Tapi terpaksa saya berikan. Artinya ini saya menyaksikan bahwa sesuatu yang terbaik kita memberikan agak susah. Itu saya tidak tahu bagaimana. Ya. Tapi Bapak membayangkan hari Selasa kami dengan kapal cepat di tengah laut pas badai pertama. Kami dari Selat Ombay datang aman-aman. Masuk di Pulau Batik ya. Pulau Batik Pulau Batik. Di situ kami seperti naik di gunung turun di lembah. Dan dari alar telepon bilang, "Bapak, kami di sini pisang juta cabut." Saya bilang, "Kami di sini jantung mau tak cabut." Dan naik di gunung turun di lembah. Singkat cerita sampai di Kupang dan berjalan Adi dan jemput di Oto, kami sampai di rumah. Sampai di rumah saya tanya bilang, anak saya mereka ada ikut Natal lingkungan di gereja Ebenezer Oiba di sekitar rayon yang di sekitar belakang rumah sakit Bayangkara. Waktu berjalan mereka pas pulang malam itu lalu berdoa habis. Dari sana siapa anak yang sudah disalut 3 dari kampus dia datang, dia bilang, "Bapak, ada hadiah buat Bapak." Setelah saya lihat begini, baju tangan panjang 3 dan kain yang sama dengan saya kasih tinggal di alam. Waktu 4 tahunan ada juga. Jadi saya bersaksi itu 4 tahunan dulu. Kalau coba kasih 2 pasti dapat 6. Karena kasih 1 akhirnya dapat 3. Itu kesaksian yang saya rasakan. Dan kita memberikan yang terbaik. Kadang-kadang hati timbang terima ya. Yang belajar dari orang Majus, mereka berikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ya, nanti ada satu waktu baru kita bisa terangkan emas, kemenyan, dan mur itu seperti apa. Tapi yang saya mau bilang adalah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dari harta benda kita yang ada. Karena itu Kolose 3:23 bilang begini, "Lakukanlah itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan." Meski kita lakukan kepada si A, tapi cara pandang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga waktu si A ini hatinya sikapnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak hitung-hitung lagi yang kita buat.
Karena Kolose 3 ayat 23 sudah bilang. Dan kalau cara pandang kita bahwa kita lakukan untuk si A ini, maka waktu dia tidak senang nanti kita mulai hitung. Dulu untung saya. Kalau tidak lulusan doi itu. Itu bukan terjadi kalangan orang-orang biasa, tapi di kalangan orang berdoa pun demikian. Ada anak-anak Tuhan yang sudah mulai naik tanjak, ada yang duduk bilang, itu dulu saya yang layani dia, buat dia begitu. Dulu saya tidak layani dia tidak seperti itu. Mari kita berikan yang terbaik ini Tuhan. Kasih Tuhan itu orang Majus. Sekarang kita lihat Herodes. Herodes itu di ayat yang ke berapa? Ketiga ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa dia terkejut? Karena sikap Herodes itu dia tidak mau tersaingi. Bapak Mama kalau browsing di YouTube pasti temukan. Tapi saya melihat beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Herodes karena dia tidak mau disaingi, maka mama kandungnya pun dia bunuh. Dia mama kandung, dia lihat, oh ini secara politik, oh ini mama tua kasih tinggal, dia pasti ini bersaing dengan saya, dia bunuh. Yang kedua istrinya, dia lihat ini bersaing. Cara apa? Dia kasih ke satu taman, seperti taman nostalgia begitu. Hal dia kirim om kandungnya daripada istrinya sampai sana. Setelah itu baru dia kirim mata-mata pergi. Lalu tangkap mereka bilang om dengan istri berselingkuh. Lalu itu jadi dasar dia bunuh istrinya. Dia lihat-lihat lagi, anak laki-laki dua ini juga, anak kandungnya ini, anak laki-laki dua ini juga bahaya. Akhirnya dia bunuh dua-dua. Itu sikap dari Herodes. Dia tidak mau disaingi. Nah, mari kita renungkan bagian apalagi dengar kabar begitu dia terkejut. Karena akibat terkejut, maka dia hitung-hitung hari tanggal, bunuh orang-orang yang baru lahir umur 2 tahun ke bawah, harus bunuh semua. Karena itu kasih tinggal bahaya. Mama saja dia bunuh, istri saja dia bunuh, anak kandung saja dia bunuh, apalagi yang begini, dia pasti bunuh. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, kalau sikap ini ada dalam diri saya dan Bapak Mama, atau di dalam diri manusia yang tidak mau disaingi, pasti kebanyakan rencana jahat itu akan terus ada. Keberhasilan seseorang atau dia lihat orang itu seperti itu, dia akan punya rencana jahat terhadap dia, pasti ada dalam kehidupan. Akibat daripada menyimpang daripada firman Allah itu sendiri. Hal yang kedua daripada Herodes adalah di sini saya baca di ayat yang ke-8 bagian terakhir. Dia bilang begini, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini perkataan yang kalau kita dengar begitu indah, itu berarti Herodes sangat senang dengan Yesus, karena dia juga mau menyembah dia. Tapi mari kita memperhatikan bahwa Herodes punya kata-kata yang begitu indah didengar, tapi dia punya hati begitu pahit, begitu kejam dalam hidup. Karena itu saya mau katakan sore ini, jangan cepat-cepat telan baik-baik orang perkataan yang indah-indah, puji-puji kita. Iya, bahwa manis itu satu ketika akan menjadi penyakit buat kita. Tetapi ingat, yang pahit itu satu ketika akan menjadi obat yang manjur buat kita. Karena itu mari kita memperhatikan bagian ini, bahwa roh Herodes sementara merajalela, maksudnya untuk menjatuhkan dia, tapi dia dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang luar biasa, tapi sesungguhnya untuk mau menghancurkan, membinasakan. Itulah cara kerjanya setan. Bapak Mama kasih Tuhan, setan pun kerja itu mencuri, merampok, membunuh, membinasakan. Mati dan binasa beda Bapak Mama. Mati dia kita tubuh ini pasti mati, tapi binasa itu artinya siksaan yang kekal di tempat kebinasaan yang ada. Karena itu ditentukan hari ini, mari kita memperhatikan bagian ini. Dan juga jangan sampai kita juga punya rencana jahat terhadap seseorang, tapi kita omong kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus. Mari kita refleksi dalam kehidupan kita. Itu Herodes. Kita lihat yang ketiga adalah ayat yang ke-4, 5 dan 6. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi yang pertama tadi orang Majus, yang kedua adalah Herodes, dan yang ketiga adalah imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat ini Bapak Ibu kita perhatikan, mereka tahu tentang kelahiran Yesus. Karena mereka memberikan keterangan di ayat 5 dan 6 itu jelas. Tapi sayangnya mereka tidak mau hiraukan. Mestinya mereka tahu demikian, maka orang Majus yang dari timur datang itu, mereka lah orang yang paling mendukung itu sebenarnya. Karena mereka tahu isi Alkitab itu. Tetapi mereka hanya sebatas tahu. Tapi lepaskanlah orang Majus ini berjalan sendiri. Coba waktu itu di istana Herodes itu, mereka memperkuat, meyakinkan, mengokohkan kehadiran dari orang Majus dengan ini keterangan di ayat 5 dan 6. Maka saya percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa diagungkan di saat itu di istana Herodes. Tapi mereka hanya tahu tentang memberikan keterangan ini, tapi mereka tidak membuatnya. Bagaimana saudara-saudara, ini juga kadang terjadi. Kadang kita berada dalam satu acara, kita dipercayakan untuk memimpin atau khotbah atau MC. Kita berjumpa dengan kawan kita yang ada di tengah orang yang belum kita kenal. Kita harapkan bahwa kita kawan yang kita kenal itu mendukung kita, tapi padahal tidak mendukung dalam kehidupan. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan. Yang berikut adalah kadang-kadang kita yang tahu firman Tuhan hanya menghafal untuk orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita seperti senter orang, kita berjalan di dalam gelap. Mereka tahu persis. Kita seperti di terminal, soe atambua, tapi orang pergi soe atambua, calo tetap ada di terminal. Nah, inilah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan imam kepala. Mereka tahu dan memberikan keterangan tentang kelahiran Yesus, tapi mereka tidak pusing dengan kehadiran orang Majus yang membawa kabar tentang kelahiran Yesus yang mereka sudah tahu gitu. Mestinya mereka harus dukung sebenarnya, tapi mereka tidak dukung. Dan ini sekarang terjadi di mana-mana. Kehancuran. Saya pikir bahwa Kota Kupang ini, khusus Kota Kupang ini, persekutuan doa sekitar hampir 500-an lebih. Kalau kita saling berdukung antara satu dengan yang lain, Kota Kupang ini tidak ada hal-hal lain. Tapi mari kita masing-masing dengan dia punya kehidupan, dia latar belakang dan seterusnya, kita tidak akan mungkin bersatu. Dari Badan Pengurus Persekutuan Doa tingkat sinode adalah wadah yang untuk mempersatukan pun juga kadang masing-masing dengan dia punya versi. Akhirnya kita tidak bisa menyatukan dengan baik. Tapi mari kita perhatikan bagian ini. Kita tidak boleh seperti ahli Taurat dan imam kepala. Mari kita renungkan. Yang terakhir dari paling adalah ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Allah bicara kepada manusia dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah mimpi. Ayub bilang toh, salah satu cara adalah mimpi. Karena ketika mimpi tidak boleh ceritakan kepada orang yang tukang cakar kupan putih. Nanti dia kasih lari ke sio ini, sio itu dan seterusnya. Mungkin mimpi ular itu kan kehidupan itu yang dimimpikan, tapi diceritakan dia akan cakar sio ular. Mungkin mimpi babi, mungkin kehidupan kita yang hidup tidak menulis seperti babi, tapi dia akan tulis sio babi dan seterusnya. Mari kita, karena mimpi adalah bukan bunga tidur, tapi mimpi adalah salah satu karunia nubuatan kepada seseorang. Yesus hadir di bumi ini saja melalui nubuatannya mimpi. Abraham disuruh untuk lihat bintang nih. Bagaimana teks itu kita baca baik-baik. Saya waktu pikir itu masuk dunia nyata. Tidak. Dalam mimpi, dia mimpi disuruh lihat bintang di langit, pasir di laut. Dalam mimpi. Karena itu mari kita memperhatikan baik-baik. Mimpi, jangan meremehkan mimpi itu. Lalu datang ke
kembali tidak boleh ikut jalan Herodes. Artinya apa? Kita yang datang di persekutuan doa ini, tadi kita datang yang pergumulan masing-masing, toh? Kita percaya kita pulang dalam sebuah kelepasan. Datang dengan hati yang lain, tapi pulang dengan hati yang berbeda. Saya kasih contoh. Di rumah mau jalan pas anak kamu mau bikin macam, lu tunggu ya, untuk mama mau bisa bayar, lu tunggu. Bapak sembahyang pulang baru lihat ya. Jadi rumah ada pikir untuk mama ini. Tapi datang ikut sembahyang, dengar firman Tuhan, dengar pujian penyembahan, mengikuti rangkaian acara, semua itu lupa habis. Artinya itu contoh. Contoh yang berikut, kita datang dengan penyakit yang kita derita, masalah, persoalan, pergumulan kita hadapi. Datang pulang harus beda. Jangan datang dengan pergumulan, pulang tambah beban berat lagi pulang. Itu berarti bahwa kita salah. Karena itu Yesaya 30 dia bilang, datang di satu persekutuan kalau tidak didorong oleh Roh Kudus, di sana dosanya akan bertambah-tambah. Jadi karena itu hadir dalam sebuah persekutuan doa harus pastikan didorong oleh Roh Kudus. Kalau tidak, maka di sana dalam persekutuan doa dosamu akan bertambah-tambah. Tidak didorong oleh Roh Kudus, orang menyanyi juga sudah di dalam hati itu salah semua. MC rambut tak salah itu salah. Pakai bibir merah tak salah, kena gigi juga tak salah. Semua pada salah habis. Kenapa? Karena tidak didorong oleh Roh Kudus. Karena itu mari kita pastikan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Angkat satu pujian kekuatan di hidupku dan nama Tuhan memberkati.